Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iik Muntrika. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah proses pengajaran dari pembelajaran sastra lisan dengan materi puisi rakyat. Pembuatan tugas video praktek mengajar ini ditugaskan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran sastra lisan yang diampu oleh Dr. Suntoko, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sastra lisan. Oke, langsung saja, silahkan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM-nya dipimpin untuk memimpin doa. Ya, silakan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dari pertemuan pertama kita setelah kalian libur dari semester 1 ya. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta silakan jika ada sampah di sekitar kalian atau di kolong bangku atau di bawah meja atau di depan kalian atau di belakang kalian, silakan dibuang terlebih dahulu. Oke. Ya, silakan dibuang terlebih dahulu ya. Nah, oke, sudah semuanya kan? Sudah bersih semuanya? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mau mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? 2 orang? 3 orang? Siapa? Ratna Ningsih. Kenapa? Sakit? Atau tidak ada keterangan? Sakit. 2 orang lagi, Abil Saputra. Kenapa? Tidak ada keterangan. Alpa berarti ya. Selanjutnya, siapa lagi yang tidak hadir? Ratna Ningsih. Oh, tadi sudah ya Ratna Ningsih. Siapa lagi? Fauzan. Oh, Fauzan ya. Fauzan Winanta. Kenapa? Sakit? Oh, gimana? Berarti tidak ada keterangan ya. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir ada 3 orang. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari mengenai puisi rakyat. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, Ibu akan sedikit memaparkan mengenai tujuan dari mata pelajaran pertemuan kali ini, yaitu mengenai puisi rakyat. Apa sih tujuannya? Nah, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami dari apa itu puisi rakyat. Terus kalian juga bisa mengidentifikasi puisi rakyatnya. Nah, selain itu, kalian juga harus mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan ya pada kurikulum 2013 ini. Yang pertama itu ada di KD 3.9 mengenai mengidentifikasi informasi mengenai pesan-pesan, rima, dan pilihan katanya dari puisi rakyat seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Nah, selanjutnya KD yang kedua ada 4.9 yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat mengenai pantun, syair, dan puisi rakyat lainnya. Nah, oke, saya sudah menjelaskan mengenai kompetensi dasarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi awal ya. Nah, ada yang tahu puisi rakyat itu apa? Oh, mungkin sebelumnya pernah mendengar puisi itu apa sih? Mungkin kalian pernah mendengar orang-orang yang memaparkan atau membacakan sebuah puisi
atau kalian juga pernah membaca puisi di buku ataupun di media-media sosial lainnya. Mungkin apa? Ya silahkan. Suatu rangkaian kata, suatu kata-kata. Oke, jadi suatu kata-kata ya. Cukup bagus. Ada yang mau berpendapat lagi? Ungkapan perasaan penulis. Oh, bisa ya. Jadi puisi juga bisa termasuk dari ungkapan yang diungkapkan si penulis berdasarkan apa yang dirasakannya ya, melalui bentuk kata-kata ataupun bahasa atau secara simbolis dari bahasa. Oke, berarti kalian sudah paham ya apa itu puisi, suatu bentuk atau suatu kata-kata yang diungkapkan oleh yang diungkapkan oleh si penulis. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas mengenai proses puisi rakyat. Apa sih puisi rakyat itu? Nah, puisi rakyat itu merupakan kesusastraan rakyat yang mempunyai nilai moral tertentu dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang. Jadi, puisi rakyat ini puisi yang diturunkan oleh misalkan kakek atau nenek kalian atau nenek buyut kalian, atau mungkin juga dari tetua-tetua terdahulu yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, biasanya puisi rakyat ini diturunkan secara berbicara ya, kepada lisan, secara lisan. Jadi mulut ke mulut. Nah, itu. Nah, puisi rakyat juga dikenal sebagai puisi lama yang pengarangnya itu tidak diketahui secara pasti dan mempunyai ketentuan standar dan kaidah tertentu. Jadi tidak bentuknya tidak sebebas yang sekarang gitu ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian dari puisi rakyat? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ciri-ciri puisi rakyat. Nah, tidak ada, cukup paham ya. Jadi puisi rakyat itu puisi yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita, ataupun dari orang tua kalian, ataupun mungkin dari kakek kalian, nenek kalian, kakek buyut kalian, ataupun yang lainnya. Intinya diwariskan secara turun-temurun. Nah, selain itu, puisi rakyat ini bisa juga dikenal dengan puisi lama yang pengarangnya itu tidak dikenal ya, dan memiliki struktur dan kaidah tertentu. Oke, yang kedua kita lanjut ke ciri-ciri puisi rakyat. Apa sih ciri-cirinya? Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, karakteristik puisi rakyat diantaranya ada 4. Apa aja? Yang pertama itu memiliki bentuk yang tetap. Yang kedua itu terikat dan jumlahnya, barisnya itu per bait. Yang ketiga memiliki pengulangan bunyi atau rima di akhir. Yang keempat mengenai jumlah kata per baris. Biasanya ada jumlah katanya itu ditetapkannya. Nah, dari puisi rakyat itu kan disampaikan secara turun-temurun yang berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui pengarangnya dan biasanya disampaikan secara lisan. Nah, puisi rakyat disampaikan ini dapat berbentuk bisa pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama itu ada pantun. Apa sih pantun itu? Ya, pantun itu merupakan puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Seperti misalkan di
bahasa Tagalog berupa tonton, terus bahasa Jawa berupa tuntun, dan yang ketiga bahasa Toba itu pantun yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu mengenai ucapan teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada fungsi pantun. Apa sih fungsi pantun itu? Menghibur. Oke, bisa menghibur ya. Selain untuk menghibur, apalagi coba? Memberikan pengajaran. Oke, berarti bisa memberikan sebuah pendidikan ya. Berarti bisa sambil mendidik dan juga menghibur. Nah, itu ya yang dari fungsi pantunnya. Oke, sebelum kita lanjut, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Oke, cukup ya. Cukup nih. Oke, langsungnya berarti kita ke ciri-ciri pantun. Selain puisi rakyat tadi ya, di dalam jenis-jenis puisi rakyat ini terdapat ada ciri-ciri pantun juga. Jadi ada berdasarkan karakteristiknya ya. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Seperti misalkan ciri-cirinya itu berbentuknya itu tidak berubah ya. Misalkan seperti itu. Misalkan yang pertama ada tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri di atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Yang keempat adalah baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang terakhir ada baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selain pantun, puisi rakyat juga memiliki jenis yang lainnya. Yang kedua yaitu mengenai gurindam. Apa sih gurindam itu? Gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari India, yang itu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Nah, fungsi dari gurindam ialah gurindam ini biasanya bernilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam ini bagi orang dulu sangat penting dan dapat dijadikan sebagai norma dalam kehidupan. Nah, jadi intinya gurindam ini sebuah puisi lama yang memiliki suatu nilai-nilai norma, suatu nilai-nilai moral dan religi ya. Terus yang selanjutnya itu mengenai ciri-ciri gurindam. Nah, gurindam ini terdiri atas 2 baris dalam sebait. Terus yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Yang ketiga, setiap baris memiliki rima sama atau berbentuk A, B, B, dan C, C, dan seterusnya. Terus, gurindam merupakan satu kesatuan bentuk yang utuh ya. Terus yang selanjutnya yaitu baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Terus yang baris kedua biasanya itu berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Terus yang terakhir yaitu isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, ataupun kata-kata yang bersifat memotivasi ya. Nah, itu yang dimaksud dengan gurindam. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga itu, jenis yang ketiga yaitu ada syair. Apa sih syair itu? Nah, syair ini merupakan suatu puisi lama yang berasal dari Persia yang dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Nah, kemudian kata syu'ur berkembang menjadi kata syi'ru yang berarti puisi lama yang berarti sebuah puisi yang berbentuk pengetahuan umum. Nah, itu. Terus dalam perkembangannya syair dapat mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab.
Nah, penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas adalah Hamzah Pansuri dengan karyanya seperti syair perahu, burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Adakah yang ditanyakan mengenai pengertian syair? Ya, syair itu merupakan suatu puisi yang biasanya puisi syair itu khas Melayu ya. Terus yang jika tidak ada, kita lanjut ke ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri syair itu setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Terus setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Dan syair ini biasanya bersajak a. Jadi akhirnya itu sama polanya. Terus yang selanjutnya, semua baris adalah berisi isi semua. Jadi isinya itu isi. Si syairnya itu berisi isi. Terus bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa kiasan atau memiliki konotasi ataupun memiliki makna ganda ya. Jadi adanya berupa kiasan-kiasan. Oke, itu dari materi mengenai syair. Apakah ada yang tanyakan? Oke, jika tidak ada yang tanyakan, saya akan memberikan contoh pantun yang berasal dari Desa Ketaraharja yang saya ambil sampel ya di Desa Ketaraharja atau di Langsem, Kecamatan Pedas, Kabupaten Karawang. Oke, sebentar. Oke, nah jadi kalian sudah paham kan mengenai jenis-jenis dari puisi rakyat. Tadi ada apa aja jenis-jenisnya? Yang pertama ada pantun, yang kedua ada gurindam, yang ketiga ada syair. Nah, oke, jika kalian sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah contoh dari contoh puisi rakyat, itu mengenai pantun ya, yang berasal dari di daerah Desa Ketaraharja, lebih tepatnya di Desa Langsem, yang mana di desa ini saya mengambil sampel mengenai puisi rakyat yaitu yang berjudul pantun, yang berbentuk pantun ini seperti ini. Judulnya adalah Malo Ema, Siki Kacang Maura, Pulungan Bayi, Kuning Rani Sorangan, Hindi Pira. Nah, sesuai tadi yang sudah saya ungkapkan ya mengenai pantun dari yang berjudul Malo Ema, di sana terdapat adanya bentuk yang tetap ya, adanya dari bentuk-bentuk kata, bentuk-bentuk barisnya yang tetap, dan adanya pengulangan kata. Di sana terdapat terikat kepada jumlah bait atau jumlah barisnya, dan memiliki rima bunyi di akhirnya. Jadi ada rimanya itu sama di akhirnya. Terus jumlah kata per barisnya juga sama. Terdapat tiap bait itu terdiri dari 4 baris kan. Terus di tiap baris itu terdapat ada 8 sampai 12 suku kata. Terus baris pertama, kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Iya, begitu. Jadi kan baris pertama yaitu Malo Ema, Segi Kacang Maura, Pulungan Bayi, Kuning Ima Sorangan, Hindi. Nah, selain itu pantun ini memiliki fungsi untuk apa berarti ya? Untuk memberikan hiburan atau untuk menakut-nakuti anak kecil supaya dia tidurnya tidak terlalu malam gitu ya.
Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai puisi rakyat pada pertemuan kali ini? Cukup paham? Oke, jika paham, silahkan kalian membentuk kelompok ya. Karena ada 10 orang, silahkan dibagi 2 orang ya. Silahkan kalian silahkan kalian menentukan ciri-ciri dari jenis-jenis syair tersebut. Jadi ditentukan sama kalian setiap misalkan pantun, contoh ya pantun seperti yang tadi, silakan kalian ditentukan terdapat berapa baris, terdapat berapa isi, sajaknya apa, terus semua barisnya apa, seperti itu. Oke, silakan kalian menentukan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, karena waktu sudah habis ya, silakan kalian dikerjakan nanti setelah itu kalian kerjakan di rumah ya. Silakan kalian diskusikan dulu di sini di sekolah, nanti setelah itu silakan kalian kerjakan di rumah ataupun nanti kalian tugasnya bisa dikirimkan lewat grup WhatsApp ya, nanti difotokan saja. Oke ya, seperti itu. Jadi tadi tugasnya itu apa? Menentukan ciri-ciri dari contoh yang sudah saya berikan yang tadi ya, yang tadi kan ada contoh dari Mawak dan menentukan ciri-ciri dari jenis-jenis puisi rakyat tersebut. Nah, oke, jadi sebelum kita menutup pelajaran, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang tugas, tentang materi yang tadi ataupun yang apapun, silakan ditanyakan ya. Oke, jika tidak ada, silahkan. Adakah yang mau merangkum atau memberikan pendapat mengenai pembelajaran pada hari ini? Ya, silahkan. Ya, jadi puisi rakyat itu merupakan suatu puisi lama yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Dan biasanya puisi lama ini tidak diketahui pengarangnya dan bersifat ya berbentuk tetap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih telah bekerja keras. Oke, benar ya, dari tadi puisi rakyat itu merupakan suatu puisi yang diturunkan secara turun-temurun melalui lisannya ya, dari mulut ke mulut dan nenek moyang kita, dari tetua leluhur kita sampai pada generasi seterusnya melalui ungkapan-ungkapan atau melalui secara lisan. Dan biasanya puisi lama ini termasuk itu kan sastra lisannya, sebuah karya sastra yang diucapkan atau diterangkan secara lisan, jadi berbicara gitu. Nah, oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan saja kepada saya, bisa lewat melalui chat pribadi kepada saya ataupun bisa menemui saya di ruang guru ya. Oke. Sebelum jangan lupa ya, minggu depan kita akan mempelajari mengenai struktur puisi rakyat dan kebahasaannya ya. Jadi silakan kalian mungkin cari-cari atau membaca materinya terlebih dahulu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.